ada mobil di depan rumah nih. Tapi ini bukan untuk membawa sepasang pengantin. Ini adalah barang bawaan mempelai wanita. Bisa begitu ya? Assalamualaikum, selamat datang di channel Septiana Nopal. Dan sekarang saya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kota Kayu Agung. Jadi saya sekali ini mau memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana adat istiadat pernikahan di Kayu Agung serta keindahan Kota Kayu Agung. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Ini dia tayangannya. Kayu Agung adalah sebuah kecamatan dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan merupakan salah satu kota transit karena jalurnya sangat strategis yang terletak di lintas timur Sumatera Selatan. Seperti yang kalian lihat, ini adalah Sungai Komering, teman-teman. Jadi sungai ini sangat luas dan masih banyak juga destinasi wisata yang ada di Kayu Agung seperti Pulau Gelam, taman wisata yang saya lihatkan ini, dan tentunya keunikan adat dari Kayu Agung, yaitu tentang musong barang. Adalah mempelai wanita membawakan perabotan-perabotan rumah tangga seperti pecah belah, piring, sendok, dan sebagainya, serta alat tidur lainnya ke tempat mempelai laki-laki. Bahkan kalau ada yang mampu, mereka akan membawakan 1 unit mobil. Nah, seperti yang saya akan bahas ini. Unik kan? Inilah adat istiadat dari Kayu Agung, Sumatera Selatan. Ngusong barang yang dilakukan oleh mempelai wanita yang membawa barang bawaan dia ke tempat mempelai laki-laki itu merupakan tradisi sebagai timbal balik dari kesepakatan mahar yang ditetapkan. Jadi ngusong barang itu sekarang ini berupa barang pecah belah, perabotan rumah tangga, dan alat-alat tidur dan sebagainya. Itu diperoleh dari orang tua sebagai lambang warisan dan juga pemberian dari sanak keluarga sebagai suatu pereratan kekeluargaan. Dan ada yang unik lainnya di acara pernikahan adat Kayu Agung, yaitu setelah akad nikah dan pembacaan sigat taklek dilanjutkan dengan pemberian gelar atau juluk. Juluk diberikan kepada kedua mempelai berdasarkan keturunan sebelah ayah mempelai laki-laki yang telah disetujui oleh lurah atau perangkatnya atau yang disebut dengan perwatin. Teman-teman, kita saksikan bagaimana proses penyerahan barang bawaan atau ngusong barang dari mempelai wanita ke mempelai laki-laki. Nah, monggo dicatat kalau di sini yang mana isinya nih, kalau tidak salah ada sepasang lemari rik lengkap dengan isinya, juga ada lemari tinggi lengkap dengan isinya, dan ada rak makan juga lengkap dengan isinya, yang istilahnya mulai dari ruang tamu sampai ke dapur itu sudah dilengkapi. Nah, kalau tidak salah juga ada bawa sikok mobil, Pak. Nah, jadi untuk ini sebagai simbolis isi dalam catatan barang itu nak kami serahkan ke keluarga kita di Palembang. Ini, Pak. Mobil juga masih. Mobil masih juga. Ini nak apa? Katanya sikok mobil, mungkin mobil barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Adinda Novan dan Tolbi sudah jadi satu ini, Pak, menerima ini dengan baik. Mudah-mudahan
berdua ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita menjadi suatu keluarga yang besar dari Lahat maupun dari Kayagum. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas penerimaan kami seluruh dari Palembang dengan baik dan sudah dikasih makan, Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan dikit Pak, karena barang yang dibawa ini bukan untuk dipajangkan. Jadi besok lusa ada keluarga, ada tetangga nak minjam, nak maki, tolong dipinjamkan dan dipakai. Ya jangan takut pecah, jangan takut retak, karena itu barang pecah belah. Ada pecah, ada belahnya. Coba ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi serah-serahan barang bawaan secara simbolis. Saya penasaran dengan adat Kayu Agung Palembang, jadi saya mau tanya dengan Bapak Abek, Kepala Lingkungan Mangunjaya. Bawaan itu dari mempelai perempuan, apakah itu harus di setiap pernikahan Kayu Agung perempuannya bawa bawaan? Kalau nggak dibawa gimana? Apa ada sanksi? Itu sebetulnya tidak ada, tapi sudah dari nenek moyang kita dulu, malah sekarang adat ini udah banyak berbeda. Kalau dulu itu akad nikah ini yang cewek ini bawa bom untuk mandi. Nah itu, sekarang sudah hilang kan, dibawalah perabotan. Itu intinya supaya kita tuh merasa barang yang kita bawa itu pacak untuk dipakai. Nah kalau kita udah bawa itu kan tidak enak, tempat tidur punya wong, ya piring punya wong. Nah jadi itulah dari nenek moyang kita, siapa yang istilahnya nikah atau belaki tetap bawa bawaan barang. Semampunya ya? Semampunya, seadanya. Tidak pula model main ini, bapak juga besok lusa punya anak. Cewek tidak pula nak model yang main itu. Ya kalau bapak punya sepeda baik bapak tunjukkan. Ya tidak nak nurut itu. Lihat nyengok dananya tu lah kan. Misalnya cewek cowoknya Palembang, ceweknya Palembang, cowoknya Kayu Agung, apa mesti harus cewek itu ngikutin si cowok? Ikut suami. Ikut suami maksudnya ikut memberi bawaan seperti yang tadi harus juga? Iya, jadi pas istilahnya waktu walaupun bukan orang Kayu Agung? Iya, tetap itu dibawa. Nah model ini kan bukan wong Kayu Agung, wong Palembang, wong Lahat aslinya, cuman tinggal di Palembang. Cuman oleh karena sudah ada istiadat dari Kayu Agung, kapan dia akan nikah anaknya cewek tetap dikasih barang. Kalau ceweknya dari Palembang tidak harus bawa itu, Tidak juga. Tidak juga ya. Istilahnya yang jelas kalau laki-laki laki-laki sama perempuannya wong Kayu Agung. Kalau laki-lakinya ceweknya wong Palembang itu tergantung. Tergantung kesepakatan. Iya, tergantung, paling tidak dia itu bawa untuk alat tidur. Iya kan dalam rumah tidur tempat wong. Kita bukan tempat tidur kita dewe. Paling tidak bawa tempat tidur, dan yang lain itu yo kalau ada yo kita serahkan, mendekati dan jadi masalah lah. Yang penting untuk tidur. Pak, aku tadi kan lihat di situ, nah, di Kayu Agung itu setiap menikah itu suka ada pemberian nama. Gelar. Itu maksudnya apa dan maknanya apa? Kenapa harus ada gelar itu? Gelar itu suatu adat yang memang sudah di sini dari Kayu Agung, dari nenek moyang dulu. Karena selama ini kan kita tuh tidak lemak manggil anak menantu tuh dipanggil dengan nama. Ya moko ditunjuk gelar atau dijuluk. Nah jadi ngembek dari hasil kesepakatan kekeluargaan. Dia ini anak keberapa? Kadang disebut si Raden Mukmin, Penyimbang Mukmin, Raden Batin. Nah itu istilahnya yang nak dilestarikan oleh karena tidak lemak lagi manggil nama asli. Andai kata kita punya anak, punya menantu nama Hasan, tidak lemak kaki dipanggil San. Nah jadi akhirnya ditemukan dari nenek moyang dulu kan dibuat gelar itu. Dari ceweknya misalnya Raden, yang cowoknya juga melok juga Raden. Kak Raden, Niai Raden. Itu harus sesama warga Kayu Agung aja, apa kalau campur gimana? Apa masih juga dikasih gelar? Itu sebetulnya dari pihak mempelai laki-laki, walaupun dia tuh ketemu sama orang Jawa, ketemu sama orang Lampung, ketemu orang Jakarta, itu kalau
bisa diharuskan bikin gelar itu. Dari sebelah pihak laki-laki mempelai laki-laki. Biasanya pemberian gelar itu dilakukan pas hari pernikahan atau sebelum-sebelumnya sudah disiapkan? Waktu mau pelaksanaan acara akad nikah. Biasanya dikumpulkan sesama Ya, keluarganya, sama keluarga. keluarga laki-laki. Nah, dikasih gelar apa. Nah, ini yang bagus, penyimbang. Penyimbang itu istilah apa namanya, merangkul apa yang diinginkan dari orang tua. Jadi diambil kan itu. Nah, ada yang Raden kan, ya Raden Mukmin. Berarti jadi satu kayak kerajaan. Apa mas, setiap gelar itu apa namanya tuh sama gitu, misalnya berapa nama-nama gelar itu setiap di pernikahan itu? Setiap di pernikahan itu beda-beda itu gelarnya kan. Andai kata satu rumah itu ada mempunyai tiga orang anak laki-laki, itu beda-beda gelarnya. Ada Raden Penyimbang, ada yang Raden Mukmin, ada yang istilahnya gelarnya Penyimbang Dalom. Nah, harus beda-beda, ngambil dari nenek masing-masing. Dari nenek zaman dulu. Nenek yang zaman dulu, dari sebelah mama, dari sebelah bapak. Yang unik di pernikahan kalian setelah mempunyai anak itu saya ada nama kakek dikasih ke cucu. Itu maksudnya apa? Itu melestarikan supaya keturunan ini tidak hilang. Jadi dari nenek moyang ini siapa namanya, neneknya dulu Hasan turun, nah ini berarti keluarga dari nenek Hasan. Jadi anaknya Hasan, cucunya Hasan, terus ke bawahnya Hasan terus. Jadi kan nama nenek yang asli itu tidak hilang. Oh, ini keluarga Pak Hasan dulu. Jadi misalnya satu keluarga cucunya banyak, namanya hampir sama. Dia anak yang tua. Gitu ya? Tiap-tiap anak tua itu laki-laki pasti nama neneknya, nama kakeknya. Saya kata saya punya saudara 3, anak saya yang tua laki-laki, saya kasih nama Hasan. Nanti adik saya punya anak, nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki, dikasih Hasan juga. Ini tadi aku wawancara dengan Pak Abe sebagai apa di Kepala lingkungan. Kepala Lingkungan Kelurahan Mangunjaya. Sudah kita ketahui ya gimana cara adat istiadat Kayu Agung. Terima kasih Bapak Abe. Sama-sama. Waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya barang bawaan yang dibawa oleh perempuan, khususnya perempuan dari Kayu Agung itu, agar nantinya saat dia sedang berada di tempat mertuanya, dia merasa nyaman sudah memakai barang bawaannya sendiri. Dan barang bawaan itu juga merupakan bentuk kasih sayang keluarga perempuan terhadap anaknya, keponakannya, cucunya yang sebentar lagi akan membina rumah tangga. Jadi ini adalah vlog kondangan saya minggu ini. Nah, sekarang saya berada di depan monumen perahu dan air ya. Saya berada di Taman Kayu Agung. Jadi menurut masyarakat setempat, monumen itu melambangkan bahwa dulunya masyarakat Kayu Agung itu sebagian besar mata pencariannya adalah nelayan, berdagang di perairan sungai sampai merantau ke daerah di luar Kayu Agung. Teman-teman, terima kasih sudah nonton videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.